Oke, kita mulai pada presentasi kita pada hari ini, Bapak Ibu, yaitu kita akan membahas tentang perusahaan dulu. Selanjutnya, apa produk dan keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sistem kuantum metal ini. Oke, yang pertama, siapa ini perusahaan kuantum metal? Apakah perusahaan ini bisa dipercaya atau tidak? Tentu ini poin utama yang harus kita ketahui dulu sebelum kita berlanjut kepada keuntungan daripada sistem. Oke, nah kuantum metal ini sudah berdiri 11 tahun lebih ya, yaitu sejak tahun 2012. Jadi tepatnya 30 Juli 2012 dengan nama Quantum Metal Sinar Berhad. Ini website kita quantummetal.com ya. Kita udah berkantor di Jakarta juga di Indonesia di Plaza Indonesia Office Tower ya. Ada beberapa kantor di Malaysia dan di Indonesia kita di Plaza Office Tower Jakarta. Nah, sejak perusahaan ini berdiri Bapak Ibu, Quantum Metal ini bertransaksi awalnya dengan lembaga-lembaga besar dulu. Jadi bukan merekrut orang-orang biasa seperti hari ini, ya. Tetapi dia bertransaksi dengan bank. Bank-bank syariah di Malaysia beli emas sama Quantum Metal sampai detik ini. Bertransaksi dengan Aranu Tekun. Ini adalah perusahaan BUMN negara Malaysia, yaitu kalau di Indonesia kita sebut Pegadaian. Nah, di Malaysia Pegadaian itu disebut Aranu Tekun, Bapak Ibu. Aranu Tekun ini juga membeli emas sama Quantum Metal dan bekerja sama. ASEO Gold ini adalah koperasi ya, koperasi ASEAN yang dikelola langsung oleh kerajaan Malaysia. Ini juga membeli emas sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Nah, baru sejak tahun 2019 Quantum Metal membuka sistem ini kepada orang banyak, kepada publik seperti kita, berawal di Malaysia, dengan tujuan supaya bisa membantu perekonomian orang banyak. Nah, sampai saat ini sudah banyak sekali orang yang sukses menjadi miliarder yang berpenghasilan miliaran rupiah dengan konsep ini, Bapak Ibu. Oke, nah, jadi kita bisa melihat ini perusahaan sangat berbeda. Ya, kalau bank aja, kalau Aranu Tekun, ASEO Gold membeli emas sampai detik ini berlangganan dengan Quantum Metal, tentu ini bukan sembarangan perusahaan, Bapak Ibu. Ya, oke. Apa sih peran daripada Quantum Metal ini bergerak dalam bidang apa? Nah, Quantum Metal ini adalah eksklusif distributor. Jadi bukan pengecer ya, bukan toko ya, tetapi eksklusif distributor dari perusahaan emas milik negara Australia, Bapak Ibu, yang bernama Perth Mint. Jadi kita ini eksklusif distributor dari perusahaan milik negara, yaitu negara Australia, dan ini adalah perusahaan emas, ya, yang mana Australia ini adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia, kadang-kadang nomor 3 di dunia, bergantian dengan Rusia. Nah, Indonesia secara produksi ya, kita ranking 6 sampai 9 di dunia, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi inilah Quantum Metal sebagai eksklusif distributor. Nanti Bapak Ibu bisa cek data ini di websitenya Permin. Langsung buka websitenya Permin, di situ tercantum nama Quantum Metal sebagai distributor. Oke. Dan kita adalah supplier emas di bank syariah di Malaysia. Di antaranya ada Bank Muamalat yang beli emas sama Quantum Metals berlangganan sampai sekarang. Ada Afin Bank, ada Allianz Bank, RRG Bank, dan lain-lain Bapak. Pertanyaannya sederhana. Kalau bank membeli emas sama Quantum Metal, kira-kira Quantum Metal ini perusahaan yang berizin atau tidak? Perusahaan yang bergengsi atau tidak? Boleh respon Bapak Ibu? Halo? Bergensi, bergensi. Ya, oke. Nah, kita akan lihat contoh buktinya. Kalau sekedar pernyataan tentu harus ada pembuktian. Nah, mari kita lihat, kita langsung cek aja di Google. Bank Muamalat, kita ketik gold suppliernya siapa. Maka di sini Google akan memberikan data. Nah, kita ketik di sini gold account. Kita akan diantar langsung masuk di websitenya Bank Muamalat muamalat.com.my. Nah, di sini Bapak Ibu ada dokumen, ada surat term condition yang harus ditandatangani setiap orang mau beli emas. Nah, di sini dicantumin juga siapa nama gold suppliernya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat gold supplier adalah Quantum Metal Senior Berhad. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Terbaca dari sana Bapak Ibu bisa lihat. Terbaca. Bisa Ada. ya.
Apakah ada nama Quantum Metal ditulis di situ? Ada. Berarti kalau nama Quantum Metal memang dinyatakan oleh Bank Muamalat itu sendiri sebagai gold supplier, kira-kira ini data benar atau data tidak benar? Data benar. Oke, kita cek lagi Afin Bank. Bapak Ibu tinggal ketik Afin Bank. Di sini ada link tentang announcement ya, tentang pemberitahuan bahwa Quantum Metal adalah authorized gold distributor. Nah, Bapak Ibu bisa terlihat dari sana. Ya. Kita tandai ini, kita lingkari. Kelihatan? Quantum Metal, authorized gold distributor dari Afin Bank. Terlihat ya? Oke, Bapak Ibu. Artinya sudah ada pembuktian. Nah, kalau Bapak Ibu ingin cek dari Permin, Bapak Ibu masuk di websitenya Permin, permin.com ya. Nah, Bapak Ibu tinggal find gold distributor. Sini distributor Permin itu ada di banyak negara, di Australia, New Zealand, Eropa, Amerika, Kanada. Nah, kita di Asia, Bapak Ibu. Ya, di Asia itu ada Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Nah, kita klik di Malaysia karena kita berpusat di Malaysia. Maka muncullah nama Quantum Meta Senior Berhad di sini. Ya, berikut nomor telepon kantor dan alamat websitenya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek benar nggak ini Bapak Ibu uh, register di websitenya Quantum Metal yang tertulis di websitenya Permin. Nah, sebelum kita cek kebenarannya, saya mau nanya, kalau Permin yang menulis nama Quantum Metal sebagai distributor, kira-kira benarkah kita seorang distributor dari Permin? Perusahaan distributor Permin? Benar, Benar. Apakah mudah Bapak Ibu bisa jadi distributor dari perusahaan negara ini? tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu, sangat tidak mudah ya. Nah, apalagi di Malaysia itu kita satu-satunya yang dapat. Nah, kita lihat, kita klik quantummetal.com di sini, kita dihantar di website. Nah, apakah benar di sini kita register? Bapak Ibu tinggal login, klik international member login. Bapak Ibu tinggal masukkan data di sini, data yang Bapak Ibu daftarkan dan passwordnya tinggal login. Maka Bapak Ibu akan masuk ke sistem ini. Bapak Ibu. Oke. Nah, artinya memang betul kita mendaftar di website Quantum Metal dan website itu memang tertulis di websitenya Permin sebagai distributornya. Jadi Permin mengetahui data-data kita sebagai membernya Quantum Metal juga karena websitenya Quantum Metal ini juga tertulis di Permin Bapak Ibu. Oke, nah ini perkenalan pertama tentang Quantum Metal. Jadi kalau kita udah paham, wah ini memang benar kita sebagai distributor dan memang benar kita adalah supplier emas di bank, Bapak Ibu. Artinya menurut Bapak Ibu, ini perusahaan yang baik atau tidak? Layak diikuti atau tidak, Bapak Ibu? Dari kelas perusahaannya. Kalau bank aja beli emas sama perusahaan ini. Layak. Kita ini supplier emas. Layak, Kak, layak. Ya, kita supplier emas ya Bapak Ibu, bukan supplier alat tulis Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke. Dan perusahaan kita juga bekerja sama dengan perusahaan milik negara Malaysia yang bernama Arano Tekun. Kalau di Indonesia ini disebut Pegadaian. Nah, bekerja samanya seperti apa? Arano Tekun juga beli emas sama Quantum Metal. Itu yang pertama. Yang kedua, Arano Tekun ikut membagikan, mendistribusikan emas fisik. Apabila ada member di Malaysia mau jemput emas fisiknya, dia bisa ambil di semua kantor cabang Arano Tekun. Ya, di Malaysia tuh kan ada Kuala Lumpur, Johor, Sarawak, Penang. Nah, semua kantor cabang itu yang ada Arano Tekun mereka bisa ambil. Ya, emas fisik mereka di situ. Oke. Nah, kita juga pemilik saham terbesar di tambang emas Besra Gold. Nah, Bapak Ibu bisa cek beritanya di Yahoo Finance tahun 2023 kemarin diberitakan bahwa kita sebagai pemegang saham dari tambang emas di Australia Barat yang bernama Besra Gold, Bapak Ibu. Juga diberitakan oleh Bloomberg
dan ada beberapa siaran TV, Bapak Ibu bisa cek sendiri di Google nanti. Oke. Dan semua transaksi di Quantum Metal itu tercatat di bursa, Bapak Ibu. Wah, ini nilai yang berbeda, yaitu di Bursa Soraka. Ini untuk transaksi global, internasional. Khusus untuk Indonesia, kita tercatat di Jakarta Future Exchange. Ya, jadi transaksinya orang Indonesia selain tercatat di Soraka, juga tercatat di Jakarta Future Exchange. Apa gunanya ini dicatat? Supaya bisa diawasi oleh lembaga negara secara resmi. Ya, bisa diaudit juga oleh lembaga-lembaga negara dan lembaga syariah. Oke, Bapak Ibu bisa cek masuk di websitenya JFX, Jakarta Future Exchange. Bapak Ibu klik daftar pelaku emas digital, maka muncul nama PT Quantum Metal Indonesia. Nah, ini dicatat di JFX bukan berarti kita beli emasnya lewat JFX, enggak. Tetap beli emasnya transaksi di Quantum Metal. Tetapi walaupun kita bertransaksi di websitenya Quantum Metal, semua transaksinya orang Indonesia tercatat di JFX. Karena apa? Karena transaksi website di Quantum Metal itu semuanya otomatis terhubung di JFX untuk dicatat. Oke. Dan kita punya sertifikat patuh syariah dari lembaga syariah internasional yaitu Tawafuk yang berpusat di Dubai sudah mengeluarkan sertifikat syariah untuk produk GSA, GCA dan GAE. Kemudian Rakaba, ini lembaga syariah Amerika, Bapak Ibu juga mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Ya, kedua lembaga ini mengikuti standar syariah internasional yaitu AUFI. Ya, pusatnya lembaga syariah yang berpusat di Bahrain. Ya, kemudian kenapa mereka mengeluarkan sertifikat patuh syariah? Karena Benar. mereka yang mengaudit, mereka yang memeriksa semua transaksi termasuk stok emasnya. Nah, dua lembaga ini yang memeriksa Bapak Ibu berdasarkan peraturan yang sudah standar daripada lembaga syariah internasional. Oke. Dan kemudian patuh syariah itu artinya 100% ada fisik, Ya, kakak lihat ke sana. ya. 100% ada Ada di sini. fisik emasnya. Jadi kalau tidak ada 100% fisik emas hanya sebagian saja, maka otomatis tidak bisa mendapatkan sertifikat patuh syariah. Oke, jadi harus 100%. Jadi mereka memeriksa stok emasnya Quantum Metal. Nah, kegiatan Quantum Metal memberikan bantuan permodalan juga nanti didukung oleh Bullion Bank. Jadi Quantum Metal ini tidak berdiri sendiri. Selain didukung oleh perusahaan emas Australia, dia didukung juga oleh Bullion Bank, bank internasional yang memang memberi bantuan dengan jaminan emas, perak, dan logam berharga. Jadi ini bank internasional yang sangat besar, Bapak Ibu. Dan kita juga meletakkan ready stock emas di Brink Singapura. Jadi emas di Quantum Metal tuh udah ready terlebih dahulu ya. Bukan berarti nunggu Bapak Ibu order terus Quantum Metal carikan emas di pasar, tidak. Quantum Metal itu sudah punya stok ready untuk dipasarkan dan stok ini diletakkan di Brink Singapura. Nah, dari sinilah lembaga-lembaga syariah dunia mengawasi juga stok yang ada di sini. Brink ini sudah ada sejak tahun 1859. Ada 100 negara juga yang meletakkan emas di sini, Bapak Ibu, termasuk Indonesia. Ya, kenapa mereka mau meletakkan emas di sini? Karena emas di sini 100% diasuransikan di Lloyd London. Jadi keamanan daripada emas ini, kepemilikannya itu dilindungi dan diasuransikan di Lloyd London 100%, bukan sebagian. Ya. Nah, selain itu, kenapa negara-negara ini meletakkan emas di Brink? Karena Brink ini adalah bagian dari asosiasi LBMA, London Bullion Market Association. Apabila ada negara yang mau bertransaksi jual beli emas sesama negara, maka mereka mengikuti standarnya LBMA ini. Nah, LBMA mewajibkan transaksi itu harus punya brankas ikut sebagai nasabahnya Brink dan punya saldo juga di Bullion Bank. Nah, itu baru mereka bisa bertransaksi antar negara, Bapak. Oke. Dan yang pasti sistem ini tidak ada bebannya, Bapak Ibu. Nah, perusahaan tidak kelola dana member. Ini bukan investasi. Ini bukan tanam modal terus berharap dapat profit, dapat dividen. Tidak ada ya seperti itu.
perusahaan tidak memberikan 1 rupiah pun karena perusahaan tidak mengelola dana kita. Di sini kita bertransaksi jual beli emas Bapak Ibu. Ini dagang, bukan tanam modal. Ya, jadi pada saat kita beli emas lalu harga emas naik, maka kita untung dari kenaikan harga emas. Cuman dengan sistemnya QM Bapak Ibu nanti dapat bantuan beli emas 10 kali lebih banyak sehingga untungnya bisa 10 kali juga lebih banyak. Ya, jadi kalau kita nggak beli emas ya nggak ada untung. Atau harga emas belum naik juga belum untung Bapak Ibu. Ya, jadi kalau harga emas naik baru untung. Jadi untung itu didapat bukan dari kuantum metal, tapi untung didapat dari kenaikan harga emas. Saat harga emas naik, kita perintahkan jual karena kuantum metal sudah terkoneksi dengan Bullion Bank dan LBMA, maka dia bisa menjualkan emas ini di market dunia Bapak Ibu. Ya. Dan kelebihannya, keuntungannya akan ditransfer ke kita. Jadi yang bayar itu bukan kuantum metal, tapi yang bayar adalah market karena dijual di market sesuai harga market saat itu. Kuantum metal hanya membantu menjualkan. Dan perusahaan kuantum metal ini juga mendapatkan keuntungan pada saat kita beli emas. Jadi kita beli emas, perusahaan jual emas. Maka perusahaan namanya jual beli tentu berhak dapat keuntungan. Nah, inilah transaksi yang ada di kuantum metal. Jadi ini bukan investasi, ya, tapi kita beli emas, jual emas, beli emas, jual emas. Oke. Nah, ini. Nah, mungkin di antara teman-teman yang baru, yang dulu pernah terkena scam atau sering malah mungkin ya, pasti sering bertanya, sering khawatir. Kemarin saya kena scam, apakah yang ini nanti jangan-jangan sama? Pernah nggak Bapak Ibu dapat pertanyaan begitu? Atau mungkin berpikir begitu? Sering, Pak. Sering ya. Nah, orang khawatir Bapak Ibu. Nah, setelah kita mempelajari, maka kita akan lebih mudah menjelaskan apakah ada perusahaan scam yang menjadi supplier emas di bank. Bapak Ibu boleh respon? Nggak ada, Mewakili Pak. orang. Nggak ada ya. Berarti kita berbeda apa sama? Beda dong, Pak. Oke, kemudian apakah ada Beda. perusahaan scam yang bekerja sama dengan lembaga negara seperti tadi Arano Tekun? Ada nggak yang scam itu dia bekerja sama? Nggak ada lah, Nggak ada. Pak. Nggak berani dia, Pak. Nggak ada. Oke. Apakah ada perusahaan scam yang bekerja sama dengan bank terbesar di dunia? Dalam hal ini kita bekerja sama dengan ICBC Bank, Nggak ada, Pak. Bullion Bank. Ya. Ada. Adakah yang scam tercatat di bursa transaksinya supaya bisa Oh, diawasi oleh negara? oh nggak ada, Pak. Ya, pasti nggak ada. Banyak sekali perbedaannya Bapak Ibu. Adakah perusahaan scam yang diaudit oleh lembaga syariah dunia dan diberikan sertifikat ini patuh syariah? Apalagi itu, Pak. Amat sangat tidak mungkin. Tidak ada. Ya, apakah ada perusahaan scam menjadi pemegang saham terbesar di tambang emas Australia Barat? Dalam hal ini kita pemegang saham Besra Gold. Nggak ada, Pak. Mungkin nggak ada juga. Nah, kita juga tadi ada yang belum kita sampaikan. Kita sekarang sudah pemegang lisensi sebagai Bullion Bank di Australia. Quantum Metal Bullion Bank, Bapak Ibu. Adakah perusahaan scam yang pemegang lisensi sebagai bank bullion di dunia ini? Nggak ada lah, Pak. Sampai saat ini Indonesia aja belum punya Bullion Bank Bapak Ibu. Tapi insya Allah kita doakan tahun ini sudah di launching Bullion Banknya Indonesia. Nah perusahaan kita pun sudah punya lisensi nih. Tinggal kita tunggu launchingnya bulan April ini atau bulan Mei ya. Kita tunggu mudah-mudahan cepat ya. Nah dan kita punya laporan neraca rugi laba juga setiap tahun dipublish di Yahoo Finance Bapak Ibu. Jadi untung perusahaan berapa, omset perusahaan berapa itu dilaporkan dipublish di Yahoo Finance. Adakah perusahaan scam yang seperti itu? Tidak ada. Dari sekian banyak sekali perbedaannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal simpulkan ini perusahaan yang sama dengan yang scam kemarin, yang banyak di luar sana, ada orang yang ikut robot trading kah, yang ikut ini dan itu kah, yang kena scam ya. Apakah sama dengan perusahaan ini ada persamaannya? Sama sekali nggak ada Bapak Ibu. Oke, nah jadi Bapak Ibu bisa nilai tentang perusahaan. Nah, demikian tentang perkenalan tentang perusahaan. Kita akan lanjutkan ke produk keuntungan apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari sistem ini. Ya, nah ini akan kita bahas lagi. Nah, apa yang Quantum Metal tawarkan
Seringkali karena kita adalah perusahaan distributor emas, orang berpikir, wah ini pasti dong nawarin emas seperti yang ada di toko emas. Jawabannya benar kita nawarin emas, tetapi bukan sekedar emas seperti yang ada di toko. Kalau sekedar seperti emas yang ada di toko, Bapak Ibu lebih baik beli di toko aja. Datang ke toko yang terdekat di kota kita, bayar, bawa pulang emasnya, udah selesai. Tapi di sini kita menawarkan sesuatu yang dahsyat yang tidak ada di luar sana, yaitu solusi yang sudah terbukti untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem emas syariah. Jadi kita punya sistem emas dengan konsep syariah. Dengan sistem emas inilah kita bisa meningkatkan aset dan kekayaan kita semua, Bapak Ibu. Berlaku untuk semua orang yang mau. Jadi bukan untuk orang tertentu saja. Oke, ini uniknya. Dan sistem ini 100% di backup oleh emas fisik, ya. Nah, konsep ini bisa membantu mengangkat orang banyak di luar sana supaya ekonominya lebih baik. Oke, Bapak Ibu, ada 3 sistem. Yang pertama adalah GSA, Gold Storage Account atau tempat penyimpanan emas, disediakan juga oleh Quantum Metal. Tempat penyimpanan ini diberikan gratis tapi bukan murahan karena ini aman dan berasuransi 100% di Lloyd Land. Ya, ini adalah fasilitas karena kita membeli emasnya sama Quantum Metal, maka dikasih tempat penyimpanan yang aman gratis. Nah, mungkin orang bilang, ah saya kan juga bisa simpan di rumah, ngapain? Apa gunanya tempat penyimpanan yang lain? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu hanya pemilik emas yang mungkin sedikit lah ya, kita bilang di bawah 100 gram, mungkin Bapak Ibu berpikir ya lebih aman simpan di rumah lah. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini punya emas 10 kilo, apakah Bapak Ibu aman simpan di rumah? Ya, Ya, Tidak. kalau ada yang merasa aman ya berarti termasuk kuat lah mentalnya ya. Tapi kalau saya sih saya nggak berani simpan emas 10 kilo di rumah Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kalaupun ada saya lebih baik simpan di GSA ini. kilo aja takut, Pak. Iya, kenapa? Ya karena itu tadi ada khawatir dirampok orang, maling, kebakaran dan lain-lain lah. Ya. Nah kemudian jadi Quantum Metal udah menyediakan ini nih ya bagi yang punya emas banyak. Nah, kemudian ada konsep GCA yang kita jelaskan nanti pada hari Jumat, Gold Convert Account. Di sini kita bisa konversikan emas tadi menjadi uang tunai. Emasnya tetap tersimpan punya kita, ya. Dan ini uang tunai yang Anda bawa tidak ditagih cicilan, Bapak. Ya. Mungkin sekilas mirip sistem gadai, tetapi kita bukan gadai. Kenapa? Kalau gadai, Bapak Ibu ditagih cicilan. Kalau gadai, Bapak Ibu akan ada risiko lelang apabila cicilannya nyangkut. Tapi di tempat kita tidak ada tagihan cicilan dan tidak ada risiko lelang sampai kapanpun sampai kita jual. Ya. Dan dengan cara ini kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Nah, ini detailnya akan kita kupas pada hari Jumat. Kemudian hari ini kita akan kupas detail tentang GAE, Gold Asset Enhance, yaitu bantuan beli emas 10 kali lebih banyak. Kita dibantu supaya bisa beli emas, dikasih modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak, dan bantuan tadi tidak ditagih cicilan. Penyimpanan. Ini yang membedakan kita. Dan Ya, tidak ada risiko lelang. Nanti bantuan itu baru kita kembalikan setelah emas yang 10 unit itu kita jual Bapak Ibu. Selama kita belum jual emasnya tidak ada risiko tagihan, tidak ada risiko lelang. Oke, sehingga dengan konsep ini kita bisa dapatkan keuntungan 10 kali lebih besar. Nah, ini dahsyatnya. Ya, nah ini akan kita kupas step by step saat ini. Jadi GA ini kita sebut daya ungkit atau nilai tambah. Pertanyaannya Bapak Ibu maukah dikasih bantuan untuk beli emas 10 kali lebih banyak? Mau, Pak. Pastinya dengan cara aman, tidak ada risiko uang hilang, perusahaan legal berizin, dan jangka panjang tidak ditagih cicilan. Nah, inilah yang ditawarkan hari ini. Ya, jadi dengan konsep ini kita bisa dapatkan keuntungan 10 kali lebih besar dari kenaikan harga emas dunia.
Ya, kita mengikuti standar harga emas dunia, Bapak Ibu. Dan bantuan yang diberikan tidak ada tagihan cicilan sampai Bapak Ibu jual emas. Ya, kemudian tidak akan dilelang. Jadi benar-benar sangat aman Bapak Ibu. Ya, kita nggak pusing dan tidak ada resiko kerugian atau margin call. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin pernah trading forex ya, itu resiko margin call sangat tinggi Bapak Ibu. Kalau kita cek data, orang yang main forex itu 90%-nya rugi Bapak Ibu. Ya, tapi di sistem ini tidak ada satupun orang yang dirugikan oleh sistem. Ya, semua orang profit asal mau menunggu Bapak Ibu. Nah, kita ada manajemen fee hanya 3,5% per tahun. Ini dihitungnya harian Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi itu pun tidak ditagih setiap bulan atau setiap hari enggak. Ya. Nah, program ini didukung oleh Quantum Metal yang mana tadi kita udah jelaskan dia adalah eksklusif distributor dari perusahaan emas negara Australia yang bernama Permin. Kita pemegang saham terbesar di Besra Gold, kita supplier emas di Bank Syariah, dan juga didukung oleh Bullion Bank, ya ini bank internasional yang khusus mengelola jaminan emas dan perak serta logam berharga. Nah, jadi ada dua lembaga besar yang mendukung program ini, Bapak. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan bantuan beli emas 10 kali lebih banyak? Nah, kita cukup dengan modal awal. Ini contoh ya, ini sistemnya. Kita modal beli satu unit nilainya $250. Maka kita bayar satu unit ini, sistem akan bantu berikan modal 9 unit. Jadi modal yang kita bayar satu unit, sistem bantu 9 unit. Nah, uang satu unit ditambah uang 9 unit, wajib belikan emas logam mulia, emas fisik ya, senilai $2.500 sebanyak 10 unit ya, 1 tambah 9. Nah, emas fisik ini langsung keluar sertifikat nama kita Bapak Ibu sebagai pemilik daripada 10 unit emas fisik ini. Dan kita berhak keuntungan. Kita berhak kenaikan nilai emas fisik yang 10 unit ini, padahal modal kita keluar hanya satu unit. Otomatis kita bisa untung 10 kali lebih besar. Nah, uang bantuan yang 9 unit ini itu tidak ditagih cicilan Rp1 pun sampai emas yang 10 unit ini kita jual Bapak. Jadi setelah harga emas naik, kita rasa sudah untung, udah lumayan, maka kita juallah emas ini. Pada saat kita jual emas ini, bantuan 9 unit otomatis ditarik kembali, modal kita 1 unit dikembalikan, plus keuntungan yang 10 unit ini ditransfer ke rekening kita. Di pada saat jual, modal kembali, untung juga dapat. Nah, itu. Jadi 9 unit ini baru dikembalikan setelah emasnya dijual. Selama kita belum jual, tidak ada tagihan. Oke. Dan perusahaan juga untung ya, karena perusahaan jualan emas dia dapat untung 3% dari market dunia. Ya, harga kita mengikuti standar harga market dunia. Di website kita update setiap 5 menit Bapak Ibu sesuai dengan harga dunia. Oke. Nah, kalau perusahaan hanya ambil 3% per unit, maka kita hanya perlu menunggu harga di market naik 3% supaya kita bisa balik modal. Nah, kelebihan dari pada 3% itu keuntungan kita dikali 10. Ya. Nah, jadi dari 9 unit ini kita ada dikenakan manajemen fee hanya 3,5% per tahun. Per tahun ya Bapak Ibu. Ya, jadi 3,5% dari 2.250 dapat angka 78,7. Tetapi ini nanti bebannya hanya harian. Ya, jadi misalnya kalau 30 hari kita udah jual, 1 bulan kita udah jual, maka yang 11 bulan akan dikembalikan. Nah, jadi manajemen fee ini pada saat kita beli di awal modal 250 itu ditagih dulu di depan ya sebagai apanya komitmen fee-nya lah ya. Sebagai adminnya mungkin kita bilang. Tapi nanti akan dikembalikan nilai ini setelah kita jual. Jadi modal 250 di awal ditambah 78,7 yang akan di-refund. Berarti modal awal kita hanya 328. Tapi kita dapat emas senilai 2.500. Menurut Bapak Ibu menguntungkan nggak?
hanya keluar uang 328,7, tapi nilai emasnya 2.500. Sangat Sangat menguntungkan, Pak. menguntungkan. Dan sudah banyak mungkin di antara Bapak Ibu yang di Indonesia yang hari ini hadir juga yang sudah menikmati keuntungan ya. Nah, keuntungannya 10 unit. Kita berhak keuntungan barang yang 10 unit ini walaupun kita keluar modal hanya 1 unit ditambah manajemen fee. Maka keuntungannya menjadi 10 kali lebih besar Bapak Ibu. Nah, ini setiap transaksi itu ada sertifikat. Yang mana di sertifikat itu ada nama kita, ada nomor KTP kita sebagai pemilik yang resmi. Ya, ini sertifikat sah secara hukum ya karena semua transaksi kita tercatat di bursa dan kita sudah mendapatkan izin ya dari Bapepti Bapak Ibu. Ya, sebagai lembaga resmi. Oke, nah ini dia. Oh, sorry. Jadi di sini tertulis GAE 10 ya artinya kita bayar 1 dapat bantuan 9 supaya menjadi 10 kali. Ya, jadi ini DP kita 250 dibantu 2.250. Profit rate ini adalah manajemen fee tadi yang kita bilang ini bagi hasil ya. Nanti akan dihitung setelah kita jual. Kemudian total gram yang didapat juga jelas tertulis. Jadi akadnya detail lengkap semua. Ada 38 gram, sekian. Ini tergantung ya, harganya nggak sama. Tergantung saat kita beli. Dan ini dicantumin juga harga saat kita beli. Jadi apabila harga emas melebihi daripada ini, harga beli ini, maka kita sudah untung Bapak Ibu. Nah, inilah sertifikatnya. Nah, keuntungan bisa 10 kali lebih besar. Supaya lebih jelas kita jelaskan di sini. Jika di market dunia naik 10% aja, untung kita bukan 10%. Tapi untung kita 10% kali 10 unit. Kenapa? Karena barangnya ada 10 unit, karena dibantu tadi, sementara modalnya cuma 1. Jadi kita bisa untung 100% dari modal kita yang 1 unit. Ya, padahal di market dunia baru naik 10%. Jika naik 20%, maka untung kita menjadi 20% dikali 10 unit, yaitu 200% Bapak Ibu. Nah, ini contoh case-nya. Kita beli di sini. Ya, kita beli di sini pada tanggal 5 Oktober 2023 di titik ini, kita jual di titik ini yaitu pada tanggal 1 Desember 2023. Berarti hanya 2 bulan ya, November Desember. Kenaikan ini dari sini ke sini ada 14%. Ini kenaikan dari market dunia Bapak Ibu. Nah, berapa keuntungan kita dalam kondisi ini jika kita beli di sini jual di sini? Mari kita lihat kalkulasinya. 14% kenaikan dalam 2 bulan, kurangi dulu untung perusahaan 3%. Nah, tadi kita jelaskan perusahaan jual emas, perusahaan dapat untung 3%. Berarti ada 11% bersih dikali 10. Maka keuntungan kita 110%. Ini keuntungan. Jadi misalnya kalau kita beli emas dengan nilai 100 juta, sekitar 20 unit, maka keuntungannya saja 110 juta dalam 2 bulan. Pada saat kita jual, modal kita balik, keuntungan dapat. Maka pada saat kita jual, kita terima kembali uang 210 juta Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, modal 100 menjadi 210 juta dalam 2 bulan. Ini sudah terbukti berkali-kali dari perdagangan emas ini. Menguntungkan nggak ini? Boleh respon? Menguntungkan. Menarik nggak ini Bapak Ibu? Menarik dan menguntungkan, Pak. Ya, tapi pertanyaannya, Pak, ini kan kalau naik, kalau harga turun macam mana? Nah, ada resiko nggak? Resikonya hanya waktu, Bapak Ibu. Di saat harga emas turun, Bapak Ibu tidak ada risiko kerugian, tidak ada risiko uang hilang. Kok bisa, Pak? Karena 100% emas fisiknya ada. Jadi benar-benar ada fisik emasnya. Sementara harga emas fisik mungkin baru turun 10%, baru turun 20% dari market dunia. Apakah kalau harga emas turun 20% kita rugi? Boleh respon? Kita pegang emas fisik, lantas turun nih 20% dari market dunia. Rugi nggak? Rugi lah, Pak. Rugi kalau dijual.
Tapi selama saya belum jual, katakan tadi saya beli 100 gram, terus harga turun. Apakah barangnya berkurang atau tetap 100 gram? Boleh respon? Harga turun nih. Barang saya beli 100 gram, terus harga turun. Apakah barang saya berkurang dari 100 gram? Tidak. Jawabannya tidak. Tetap 100 gram. Dan selama saya belum jual, apakah saya rugi? Tidak. Tidak, karena emasnya masih utuh 100 gram Bapak Ibu. Nah, inilah konsep ini. Jadi, saya boleh tunggu harga emas itu naik, barulah saya jual. Selama harga emas itu belum naik, ya saya simpan aja, nggak ada risiko. Risikonya hanya masalah waktu saja. Nah, inilah konsep GAE Bapak Ibu. Ya. Jadi ada 100% emas fisik. Nah, ini salah satu testimoni aja dari sekian ratus ribu transaksi yang sudah terjadi. Ini salah satu orang kita ambil supaya kita bisa paham. Orang yang sama, transaksi beberapa kali. Ini transaksinya yang di atas ini dia untung 80% dalam 41 hari. Transaksi dia yang kedua 77% dalam 41 hari. Jadi beda-beda ya keuntungannya. Dan yang paling rendah 21% dalam 135 hari Bapak Ibu. Nah, setiap orang yang sama aja keuntungannya beda-beda nih. Tidak pernah sama. Kenapa keuntungan ini berbeda-beda? Ya karena dia mengikuti pergerakan harga emas itu sendiri. Sementara kita beli harga emas setiap 5 menit harga emas itu berubah Bapak Ibu. Ya, pasti keuntungannya juga berbeda-beda. Nah, ini pada saat dicairkan ke rekening, langsung satu kali cairkan ke rekening orang 1 juta ringgit. Sekitar 3 miliar Bapak Ibu. Jadi transaksi di sini miliaran-miliaran itu sudah hal biasa Bapak Ibu ya. Ini baru punya satu orang. Sementara saat ini sudah ada 500.000 orang di Malaysia ya, yang ikut program ini. Nah, ini salah satu contoh transaksi orang di Malaysia. GE10-nya 1 juta ringgit. 3 miliar sekian langsung dia beli sebanyak 652 unit Bapak Ibu. Jadi bukan transaksi kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah GAE10 punya program. Nah, ini juga ada cuplikan sedikit transaksinya orang Indonesia yang sudah profit dari sekian banyak yang sudah mengalami profit ya, kita tonton aja sedikit. So if you need perfect, I'm not built for you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So if you need perfect, I'm not built for you. Oke Bapak Ibu. Jadi nggak lama-lama ya, nggak bertahun-tahun ya untuk dapat profit ya. Ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, ada yang 5 bulan ya. Tergantung pergerakan harga emas itu Bapak Ibu. Ya. Nah ini. Jadi GAE ini ada 2 jenis ya Bapak Ibu. Yang pertama GAE 5. GAE 5 ini harga per unitnya $25. Jauh lebih murah ya. Ini memang untuk membantu orang-orang yang belum mampu beli lebih. Nah, ini pun manajemen fee-nya nanti di belakang dipotong pada saat jual. Selisih harganya 4%, lebih tinggi sedikit. Ya. Modal bantuannya, modal 1 dibantu 4. Makanya jadi 5. Nah, ini disebut GAE 5. Kalau tadi kita udah jelaskan GAE 10. Harga per unit $250. Manajemen fee ditarik di depan. Ya, yang nanti akan di-refund kelebihannya. Selisih jual beli hanya 3%. Kalau tadi GAE 5, 4%. Berarti GAE 10 lebih murah. Modal 1 dibantu 9. Sehingga kita dapat lebih banyak yaitu 10 unit. Mana yang lebih menguntungkan buat Bapak Ibu, GAE 5 atau GAE 10? Boleh respon? 10 Pak. 10. 10. Oke, ya, tapi 10. Bapak Ibu yang nggak mampu beli 10 boleh beli 5 dulu ya. Oke, nggak ada masalah. Rugi, Pak. Nah, ya lebih untung GAE 10 pasti. Tapi GAE 5 untung juga sih sebenarnya, hanya lebih kecil ya. Oke. Nah, mari kita lihat fakta market harga emas dalam 5 tahun terakhir.
Bapak Ibu bisa buka TradingView, nanti mau cek sendiri 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang boleh. Nah, cuma dalam presentasi ini cukup 5 tahun mewakili. Dari September 2018 ke 2019. Ada 5 peluang di sini, beli sini, jual sini, naik 5%. Beli sini, jual sini, naik 7%. Ini naik 4%, ini naik 12%, beli sini, jual sini, ini naik 9%, Bapak Ibu. Jadi ada 5 kali di tahun 2018 ke 2019, ada 5 kali potensi profit, totalnya 37%. Ya, 5 tambah 7 tambah 4 tambah 12 tambah 9. Nah, karena perusahaan ada untung di sini 3%, kita kurangin dulu 3%. Karena ada 5 kali 3%. Berarti total 37 kurangi 5 kali 3% dapat 22%. 22% inilah keuntungan kita kalau kita beli di sini 5 kali. Maka dikali 10 yaitu 220% kita bisa profit di dalam 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi profitnya 220, berarti modal 100 juta, profitnya 220 juta. Ya, dalam 1 tahun uang 100 jadi 330. Nah, ini cara menghitungnya. Tapi saya nggak usah hitung maksimal dulu. Saya hitung rata-rata 100% aja per tahun. Ya, 100% per tahun. Nah, di tahun berikutnya 2019 ke 2020 ada 6 kali potensi ini. 8, 8, 11, 9, 4, 21%, Bapak Ibu. Wah, gede ya. Jadi total 61%. Kita kurangi 3% keuntungan perusahaan 6 kali, berarti bersih 43%. Dikali 10 yaitu 430%, Bapak Ibu. Anggap aja 100 dulu. Kita ambil rata-rata 100%. Nah, tahun 2020 ke 2021 juga ada 41%, 7 kali potensi profit, 41%. Kemudian tahun 2022 ada 6 kali 40%, kenaikan 2023, ya 22 ke 23 ada 6 kali juga, total 42%. Jadi rata-rata itu setahun itu ada potensi yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita pahami strategi GAE ini, karena tidak ada risiko rugi, maka sangat layak kita melakukan sistem strategi compound, menggandakan terus asetnya dengan cara modal ditambah keuntungan dibelikan lagi untuk aset baru. Jadi otomatis unitnya nambah terus. Misalnya berawal dari 20 unit, modal 100 juta. Setiap ada keuntungan, rata-rata kita ambil 1 kali putaran 25%. 25% bukan harus menunggu 25% kenaikan harga emas di market. Ya, karena dikali 10. Berarti hanya butuh 2,5% ditambah keuntungan perusahaan 3%. Berarti 5,5% di market. Maka kita udah bisa terima keuntungan 25%. Apalagi kalau Bapak Ibu udah dealer itu nggak nyampe juga, dapat lagi 7% kan. Nah, bisakah 25% setiap putaran? Kita balik lagi ke data ini. Ya, Bapak Ibu lihat ini 9%. Ini satu putaran 9%. Kurangi 3 untung perusahaan berarti 6. 6 kali 10 berarti 60% sudah untung di sini. Sementara di catatan tabel tadi kita anggap 25%. Ini 11%. Kurangi 3, 8%. 8 kali 10, 80% udah. Ya, tapi di tabel kita anggap aja 25%. Dan seterusnya, ini 10, ini 4, ini 4. Nah, ini juga nggak nyampe ya. Nah, oke. Nah, tapi secara rata-rata kita ambil per transaksi 25%. Jadi setelah harga naik, kita jual. Harga turun kita beli lagi, tapi jumlah pembelian kita udah 25 unit nih. Harga pembelian kita udah 25 unit. Kenapa 25? Apakah kita nambah uang? Jawabannya tidak. Menjadi 25 karena ada keuntungan tadi yang 25%, ditambah modal 20. Keuntungan yang 25%, dapatlah 5 unit, itu dibelikan lagi ke unit. Jadi maka dia jadi 25. Jadi kita tidak tambah modal di sini Bapak Ibu. Tapi keuntungan tadi kita belikan lagi. 25 ini pada saat harga naik kita jual lagi. Harga naik kurang lebih 25% aja kita rata-rata. Kita jual lagi. Harga turun kita beli lagi. Maka menjadi 31 unit.
25 tambah profit 2025 itu 6, yaitu jadi 31. Dan seterusnya Bapak. Jika dalam 1 tahun kita hitung hanya 4 kali aja peluang ini. Ya. 4 kali putaran. Padahal di tabel tadi kita lihat ada yang 6 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali ya. Ini 6 kali. Nah, kita anggap 4 kali aja. Kita ambil minimalnya. Berarti di tahun pertama 4 kali, tahun kedua 8 putaran, tahun ketiga 14 putaran, dan sampai tahun kelima 5 tahun 20 putaran kurang lebih. Maka sudah dapat 1.388 unit, uang Anda menjadi 7,9 miliar Bapak. Padahal modal awalnya 100 jutaan menjadi 7,9 miliar dalam 5 tahun. Oke nggak Bapak Ibu? Putar ini dari 100 juta diputar-putar menjadi 7,9 miliar. Dan ini Sangat tanpa oke resiko. sekali, Pak. Sangat oke ya. Oke. Itu modal 100 juta. Kalau modal Bapak Ibu 30 unit 150 juta dengan tetap 25% jadi 10 miliar Bapak Ibu. Apalagi kalau keuntungannya rata-rata 30% dalam prakteknya nanti. Oke. Nah, inilah potensi dan tidak ada risiko uang rugi di sini, tidak ada risiko kehilangan uang selama Bapak Ibu mau menunggu harga emas itu naik baru Bapak Ibu jual. Oke. Nah, itu syaratnya simple aja ya. Tunggu harga emas naik, udah untung baru jual. Kalau turun, nggak ada risiko. Kita berhak menunggu. Inilah uniknya sistem ini. Oke, Bapak Ibu, bagaimana meyakini? Nah, mungkin setelah kita lihat, wah ini menarik untungnya, ada emas fisiknya. Tapi kita mau tahu, bagaimana kita yakin kalau memang GE 10 itu memang emas fisiknya ada 10 kali. Sehingga kita yakin kalau harga turun, uang kita nggak hilang. Sehingga kita yakin juga kalau harga naik, perusahaan memang mampu kasih kita untung 10 kali lipat. Ya kan? Nah, tadi kita jelaskan bahwa semua transaksi jual beli, termasuk emas fisik stok yang ada, itu diawasi oleh lembaga pengawas. Baik lembaga negara maupun lembaga syariah. Dan lembaga syariah sudah mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Karena dia sudah mengawasi sesuai nilai fakta di market. Tetapi karena yang ngawasin bukan kita, pasti kita juga ada sedikit keraguan. Karena bukan kita yang memeriksa. Nah, supaya kita bisa lebih yakin, kita harus bisa minimal menganalisa Bapak Ibu. Nah, saya kasih tahu cara menganalisanya. Kita masuk langsung di market dunia. Kita masuk ke grafik trading view Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk ke market sebentar. Ini kok loading ya. Wah, ini malah loading nih. Ada gangguan sedikit. Tapi Bapak Ibu kita balik. Sebelum ini saya belum bisa buka. Entah kenapa ya. Ah, udah. Kita masuk ke trading view secara online. Wah, ini harga emas naik lagi nih 2189 ya. Oke. Kita mundur Bapak Ibu, kita mau mundur sampai kapan terserah Bapak Ibu deh. 5 tahun, 10 tahun terserah. Ya, saya hanya buat ilustrasi saja, saya mundurlah kira-kira di sini dah. Nah, ini di tahun 2019. Ya, mari kita lihat. Contoh kita beli di sini, jual di sini tanggal 1 Juli. Ya, di sini terlihat tanggalnya. Beli di 1 Juli 2019, jual di September 2019. Jadi Juli, Agustus, September. Hanya 3 bulan. Ada kenaikan 12%. Rame-rame orang beli, rame-rame orang jual. 12% berarti keuntungan yang harus diberikan adalah 12 kurang 3, 9. 9 dikali 10 berarti 90% Bapak Ibu. Nah, pada saat orang jual, modalnya harus dikembalikan full dan keuntungannya 90% harus dikembalikan. Kalau fisik emasnya tidak ada,
apakah perusahaan mampu membayarkan keuntungan 90% dan kembalikan modal 100%? Pada saat semua orang mau jual, rame-rame orang nak jual. Mampu nggak perusahaan membayar? Jebol perusahaan, Pak. Langsung jebol ya Bapak Ibu. Baru satu kali transaksi aja dia udah jebol. Langsung KO. Tapi kalau kita lihat perusahaan kita sejak berdiri itu udah melayani berpuluh transaksi. Ini November 2019, Januari 20. Hanya 2 bulan naik 9%. Berarti untungnya udah 60% balikin modal. Ini 7%, ini 7%, ini 11% hanya dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu. Ya, ini 10% dalam waktu 2 minggu juga. Ini Bapak Ibu lihat 22% dalam waktu Juni ke Agustus. Juni, Juli, Agustus. 3 bulan Bapak Ibu, 22%. Berarti kalau satu orang main 100 juta, terus dia jual, harus dibayar 300 juta Bapak Ibu. Karena untungnya ada 200%. Mampu nggak perusahaan bayar ini? Kalau nggak ada emas fisik. Ini satu orang. Bayangkan berapa ratus ribu orang yang bertransaksi. Karena member kita udah ratus ribu orang. Apakah mampu perusahaan bayar? Boleh respon? Tidak mampu, Pak. Tidak mampu. Udah pasti tidak mampu. Tapi fakta hari ini perusahaan semuanya bayar Bapak Ibu. Berkali-kali lipat. Berpuluh-puluh kali transaksi. Semuanya bayar. Nah ini. Ya, dan 23% dan lain-lain. Banyak. Nah ini juga banyak Bapak Ibu. Banyak. Kita nggak garis semua. Sampai sekarang Bapak Ibu. Nah. Ini datanya. Nah pertanyaannya dari data ini menurut Bapak Ibu benar nggak perusahaan ini ada fisik emasnya? Pada saat kita Ada. ada. Betul, Pak. Betul ya. Nah, itulah pedoman kita masa kita memang bisa dapat keuntungan 10 kali karena fisik emasnya ada. Oke. Nah, kesimpulan di GIE 10 ini Bapak Ibu simple. Saya mau nanya, setelah mendapatkan penjelasan perusahaannya, kemudian sistem GIE-nya, apakah Bapak Ibu melihat ini sebuah peluang supaya Bapak Ibu bisa punya aset? Peluang Apakah besar, ini, Pak. aset ini bisa menghasilkan uang? Bisa. Bisa. Harga naik dikali 10, otomatis untung kali 10. Harga turun kan dikali 10 juga Bapak Ibu. Berarti resikonya kali 10 dong. Iya. Nah, mungkin orang akan bilang risikonya kali 10. Bagi sistem yang tidak ada fisik emasnya, maka risikonya jadi kali 10. Tetapi khusus untuk GE10 ini karena ada fisik emasnya, walaupun harga turun 10 kali, tidak ada risiko uang hilang. Nah, inilah yang membedakan kita dengan trading-trading yang ada di luar sana. Ya, seperti trading forex. Ya, Bapak Ibu boleh cek ke data perusahaan forex manapun di dunia ini. Lebih banyak orang rugi atau lebih banyak orang untung? Banyak rugi. 90% rugi Bapak Ibu. Bukan separuh, tapi 90% rugi. Hilang. 99, Pak. Nah, mungkin 99 malah ya. Nah, tapi di sini tidak ada orang yang rugi dari sistem ini. Kecuali dia sendiri yang menjual karena kepepet butuh uang. Ya, Bapak Ibu. Ya, maka dari sini gunakanlah uang dingin Bapak Ibu. Ya, jangan menggunakan uang yang mau digunakan bulan depan atau mungkin 2 bulan lagi mau bayar uang kuliah anak. Kita beli GIE dulu, jangan. Karena kita nggak tahu kapan harga emas naik. Bisa jadi setelah kita beli turun dulu. Hingga harus menunggu sampai 3 bulan atau menunggu 6 bulan atau mungkin bisa menunggu setahun lebih. Jadi gunakanlah uang yang memang tidak akan dipakai dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi memang uang itu tidur di rekening, gunakanlah. Atau Bapak Ibu mungkin punya emas yang Bapak Ibu simpan di rumah, nggak berputar dia. Lebih baik mungkin putar di GIE 10. Nah, jadi resiko kita hanya waktu, ya. Dan sekali lagi saya jelaskan transaksi GIE adalah jual beli, bukan investasi. Nah, apa bedanya Pak? Kan beli emas juga disebut investasi.
Nah, beda dari sisi pemahaman. Arti investasi adalah tanam modal. Ya, tanam modal misalnya ada sebuah perusahaan, teman kita mau bikin restoran, dia ajak kita, ayo tanam modal di sini investasi, nanti kita bagi hasil. Nah, itu investasi. Ya, dijanjikan lah, apakah setahun sekali dapat bagi hasil dividen sekian persen, ya, atau seperti deposito itu juga dikategorikan investasi karena dapat bagi hasil, ya dapat bunga tetap, ya dividen. Nah, itulah kita bilang investasi. Tapi GIA ini bukan investasi karena kita tidak nanam modal di sini, tapi kita beli emas untuk kita jual balik. Maka kita di sini jual beli dagang, harga turun kita beli, harga naik kita jual. Maka dari itulah kita bisa dapat untung sangat besar, Bapak Ibu. Karena perdagangan untung besar itu biasa. Tapi kalau investasi itu orang akan tidak yakin, orang akan curiga kalau dibilang 100% per tahun, Bapak Ibu. Mana ada investasi yang bisa memberi keuntungan 100% per tahun. Bank aja ngasih bunga paling deposito 5-6% doang setahun. Ya kan? Tapi kalau dalam jual beli, Bapak Ibu, bisa nggak orang untung sekali jual beli 100% atau 1000%? Boleh respon? Biar Bapak Ibu lebih paham. Sekarang kan banyak tuh kafe-kafe di luar sana jual kopi. Kopinya pun Bapak Ibu bisa bikin sendiri nggak di Bisa rumah? 1000% pun bisa. Ya. Nah, kopi yang di kafe itu mungkin dengan modal 5.000, dia bisa jual harga 20.000. Dia bisa jual harga 30.000. Itu untungnya udah ribuan persen, Bapak Ibu. Nah, itu dagang. Atau saya produksi baju. Modal 100.000, bolehkah saya jual 200.000? 100% untung? Bisa. Boleh kan? Boleh. Nah, itu dagang, Bapak. Tapi kalau tanam modal nggak bisa. Nah, jadi kita harus paham, menjelaskan ke teman-teman, ini jual beli, ya, bukan investasi. Tapi yang kita jual belikan adalah emas logam mulia. Nah, kita bisa tentukan keuntungan dari pergerakan harga emas. Kita yang tentukan kapan kita mau jual, di harga berapa kita mau jual. Dan perusahaan tidak ada beban, karena market yang membayar keuntungan. Ya, kalau perusahaan tidak ada beban, apakah ini bisa jangka panjang? Kalau perusahaan tidak ada beban, malah perusahaan untung saat jual emas. Halo, boleh respon? Apakah bisa jangka panjang kalau perusahaan tidak ada beban? Bisa, Pak Herman. Bisa. sekali Pak, jangka panjang. Oke, nah itulah kira-kira kesimpulan. Nah, presentasi kita dan yang memberi bantuan dana itu bukan kuantum metalnya, tetapi Bullion Bank-nya. Nah, bank kan memang bertugas memberikan pinjaman dana untuk kegiatan bisnis. Saya pernah ditanyain pertanyaan yang menurut saya agak lucu ya. Dia bilang gini, Pak, kenapa nggak bank itu aja yang beli emas? Kenapa bank cuma pinjamin uang? Kenapa nggak bank aja yang beli emas? Bagi saya ini pertanyaan lucu. Bank itu bukan perusahaan yang ahli dalam dunia emas. Saya tanya balik, kalau ada toko baju, atau salon, atau toko kue, atau bengkel yang pinjam uang di bank dan perusahaan bengkel ini untung nih. Terus bisakah saya tanya kenapa nggak bank itu aja yang buka salon? Kenapa nggak bank itu aja yang buka toko kue? Kan nggak mungkin kan? Kan untung Pak katanya. Nah sama juga, kenapa nggak bank aja yang beli emasnya Pak? Ya, saya tanya balik, kenapa kalau ada misalnya saya jualan kue, saya untung, saya pinjam uang di bank mau besarkan usaha saya. Kenapa bank nggak ikut jualan kue? Ya karena nggak bidangnya. Ya kan? Nah, itulah perbedaannya Bapak Ibu. Ya. Jadi bank itu memang bidangnya adalah membagikan pinjaman dan dia berhak dapat manajemen fee. Nggak harus ikut-ikutan bisnisnya orang lain. Ya, bangkrut itu bank malah kalau dia nggak bergerak di bidang dia. Oke. Nah, jadi demikian penjelasan dulu hari ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu yang baru hadir hari ini, jika ingin serius sukses bersama QM, segera register
karena register di sini gratis, tidak ada biaya register. Supaya Bapak Ibu bisa belajar lebih lengkap lagi, masuk di dalam webnya, login untuk mempelajari menunya, dan Bapak Ibu bisa ikuti training-training kita untuk pendalaman materi. Oke, dari saya demikian, kita balik lagi ke admin untuk masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Oke, silakan. Mungkin apakah admin kita ini biasanya admin kita nih selama bulan puasa ini dia masuknya agak telat nih. Oke ya, admin nggak ada. Mungkin ada yang boleh bantu saya pandu tanya jawab? Ada Pak Ari kah atau siapa? Pak Ari ready? Ada Pak, ready Pak. Oke Pak, silakan Pak dibantu untuk mungkin ada tanya jawab yang di chat ataupun Ini di chat ada yang bertanya dari Pak Hartomo Rudi. Ya. Kendala pencarian vote account yang hingga hari ini belum cair, apa bisa dibantu percepatannya, Pak? Oke, saya mau jelasin dulu ya. Kalau saya nggak bisa bantu karena bukan saya yang pegang uang Bapak Ibu ya. Itu pertanyaan jawabannya kalau bisa bantu, saya nggak bisa bantu. Tapi saya hanya bisa bantu jelaskan. Kenapa timbul keterlambatan dalam bulan ini? Nah, itu mungkin saya bisa bantu jelasin. Ya. Dan sebenarnya ini sudah dijelasin 2 kali. 2 bulan yang lalu malah. Baik oleh Puan Eda dalam training, baik oleh saya pun dalam training Bapak Ibu. Hanya saja disayangkan banget banyak di antara Bapak Ibu yang tidak selalu belajar. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya akan jelaskan balik. Oke. Kita udah jelaskan bahwa quantum metal sedang peralihan dari quantum metal dari bullion bank yang lama berpindah ke quantum metal bullion bank. Kenapa nggak pakai yang lama aja, Pak? Nah, sehingga kami harus menunggu lama. Nah, mungkin begitu. Oke, kita jelasin dulu. Kalau Bapak Ibu paham bahwa saat ini di dunia, khususnya di Amerika, itu udah melakukan kenaikan suku bunga yang tadinya 1% 2 tahun yang lalu atau sebelum COVID, ya, yang tadinya 1% per tahun suku bunga di Amerika menjadi 5,5% saat ini. Otomatis bullion bank yang lain juga internasional juga menaikkan suku bunga. Sementara quantum metal menjaga kita supaya tetap untung, Bapak Ibu. Kita hanya dibebankan 3,5%. Quantum metal nggak mau kita dibebankan jadi 5,5%. Saya tanya dulu, ini hal yang baik atau hal yang jelek? Boleh respon? Baik, Pak. Hal yang sangat baik. Hal yang sangat baik. Baik, Pak. Sangat baik, Pak. Tapi kita nggak peduli biasanya. Tapi untuk proses peralihan supaya kita tidak harus dikenakan 3,5%. Itu butuh proses, Bapak Ibu. Perusahaan harus pindahkan transaksi yang Oktober 2023 ya sampai transaksi sekarang supaya ini ditanggung oleh bullion bank quantum metal yang di Australia, bukan bullion bank yang lama. Tapi yang jadi masalah, proses peralihan ini nggak bisa instan simsalabim, Bapak Ibu. Ini membangun bullion bank, bukan bangun toko. Bangun toko aja butuh waktu, Bapak Ibu. Bangun bullion bank itu butuh waktu sangat lumayan lah. Quantum metal yang namanya mau kasih bantuan modal, itu butuh uang cash. Tapi quantum metal itu tidak punya uang cash sebanyak bullion bank punya. Yang quantum metal punya adalah emas. Nah, emas ini harus dijaminkan dulu nih untuk dicairkan uangnya. Dan kita sudah di-approve oleh 2 bank besar dunia untuk mencairkan uang ini. Supaya bullion bank quantum metal boleh jalan. Tapi Bapak Ibu, untuk memindahkan dana ratusan triliun antar negara, itu nggak bisa instan seperti kita transfer m-banking. Ada aturan setiap negara untuk perpindahan dana besar, terutama AMLA, aturan anti money laundry.
anti teroris. Mereka harus periksa dulu. Ini dana besar mau berpindah. Baik negara yang ngirim maupun negara yang menerima. Ini siapa yang mengirim? Tujuannya untuk apa? Siapa yang menerima? Tujuannya untuk apa? Benarkah perusahaan ini? Itu semua akan diteliti dulu, Bapak. Dicek dulu. Nah, ini butuh waktu. Ternyata pada saat uang tadi belum masuk, orang udah jualan. Harga emas udah naik. Orang udah jual, Bapak. Sehingga semua terminate itu diminta untuk tunggu sampai dana itu masuk. Nah, jadi targetnya itu sebenarnya akhir Maret ini. Kita bilang kalaupun dana masuk akhir Maret mungkin ada proses ini dan itu, maka kita bilang awal April, Bapak. Jadi kendala ini kan hanya baru sekali ini aja terjadi, Bapak Ibu. Kita udah berpuluh kali transaksi kok. Kalau orang-orang yang udah lama, udah berkali-kali transaksi lah. Nggak ada tuh masalah. Tapi GCA Anda kan tetap lancar, tetap normal. Hanya yang terminate. Ya, terminate GAI. Terminate holding. Itu diminta menunggu. Hanya diminta menunggu. Bukan uang Anda hilang. Diminta menunggu supaya apa? Supaya nanti ke depan kita bisa jalan dengan manajemen fee yang tidak dinaikkan. Ini kepentingan kita atau kepentingan perusahaan pribadi? Kepentingan kita. Kepentingan kita. Tapi banyak orang yang tidak pernah ikut training bertanya tiap hari tentang hal ini, Bapak Ibu. Padahal kita udah jelasin. Nah, hari ini saya jelasin balik dalam Zoom ini supaya Bapak Ibu puas. Mudah-mudahan yang tidak ikut, hari ini kan yang ikut cuma 50 doang di antara 1000-an anggota. Nah, besok pasti ada lagi tuh yang nanya. Kasih lihat video ini, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk kepentingan kita, mau nggak kita menunggu, Bapak Ibu? Sampai April nih. Mau, Pak. Mau, Pak. Ya mau. Ruang, Pak. Nunggunya nggak lama, nggak sampai setahun kok. Iya. Sementara Quantum Metal kita udah bilang, taruh di float aja, nanti kalau harga turun, kita boleh beli lagi. Toh nggak ada bedanya kita taruh di float dengan taruh di rekening. Malah lebih untung taruh di float, Bapak Ibu. Saya taruh di float kok. Begitu harga emas turun, saya siap beli. Nah, itu. Itu kira-kira jawabannya. Semoga ini bukan hanya untuk jawaban buat Pak Hartomo aja, tapi buat yang lain-lain yang di grup sering nanya, Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Hartomo sudah memberikan pertanyaan ini. Kalau masih ada dirasa belum, boleh open mic, Pak. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Witoyo. Silakan, boleh dibacakan. Nah, selamat sore, mau bertanya caranya bergabung dan investasi bagaimana, apakah isi form, dan ada aplikasi yang di-download dari Play Store, dengan cara melihat perkembangan investasi ini dari mana? Terima kasih. Oke, Pak Witoyo boleh hubungin orang yang mengundang untuk minta link pendaftaran. Ya. Karena ini bukan investasi. Nanti tolong ditonton lagi rekamannya. Ini bukan investasi, tidak ada tanam modal di sini, tapi kita jual beli emas. Ya. Oke. 1 unit tadi udah saya jelasin. Ya, kurang lebih kalau rupiahnya 5.100.000 sekian untuk GAE 10. Oke. Nanti setelah daftar itu ada panduan-panduan tutorial cara bertransaksi. Oke, lanjut. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dodik. Ya, kalau nanti KM sudah punya bullion bank sendiri, apakah manajemen fee-nya bisa lebih kecil dari 3,5%, Pak? Oke, ini kita tunggu manajemen yang beri info nanti. Dulu Pak Datuk Lim memang pernah ada niat mau turunkan manajemen fee. Ada niat seperti itu. Ini Tapi kan yang sekarang saya juga bingung ini. Nah, ini apakah modus atau bagaimana? Seperti ini, seolah-olah dia komentari kita. Toh, tapi oke. Jadi ada niat sebenarnya mau turunin, tetapi balik lagi tergantung kondisi daripada dunia, Bapak Ibu. Ya, ternyata kalau misalnya pihak
Federal Reserve, Bank Sentral Amerika masih menaikkan suku bunga, ya saya rasa tidak mungkin juga. Tapi setidak-tidaknya kita tidak perlu harus mengikuti market dunia yang sekarang sudah 5,5%. Setidak-tidaknya bertahan di 3,5%. Ataupun kalau harus naik pun mungkin naiknya ya nggak terlalu jauh. Tapi intinya kita tidak terbebankan dengan kenaikan suku bunga dunia yang di Amerika. Oke. Kita tunggu aja seperti apa manajemen fee itu nanti akan diumumkan oleh apa market oleh manajemen ya. Oke. Silakan Oke. pertanyaan lain. Pertanyaan sudah habis. Silahkan yang mau bertanya boleh open mic. Boleh open mic. Oh, ini ada lagi nih. Panjang nih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak siapa nih? Pak Dentomo. Mohon izin bertanya, pernah ada hal serupa Tamasya, tabungan emas Indonesia yang awalnya juga dijanjikan keuntungan di awal, tapi akhirnya dicekal dan dibekukan oleh OJK dan Bapepti karena Tamasya terbukti menyuruh nasabahnya untuk menjual emas secara paksa di harga 800. Saat itu dengan alibi ingin beralih ke digital dengan menjadi fisik. Nah, kalau ditinjau QM baru saja di ACC oleh Bapepti kalau nggak salah, awal tahun 2024. Apakah kedepannya ada kemungkinan sama dengan Tamasya? Apakah untuk yang GSA unit 10 kali ini dipotong di awal manajemen fee sebesar 3%-nya? Artinya perusahaan QM sudah mendapat dana segar dari calon nasabahnya, lalu apa bedanya dengan Ponzi? Melihat beberapa konflik yang terjadi, saya cukup tertarik pada QM. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Saya jawab satu persatu dulu. Yang pertama, kita tanya di sini menyebut merek Tamasya, nggak apa-apa untuk internal kita ya. Ya. Ya, Pak. Menjanjikan keuntungan di awal. Saya nanya balik, adakah QM menjanjikan keuntungan? Tidak. Tidak. Nah, ini aja udah beda Bapak Ibu. QM tidak menjanjikan keuntungan. Kita baru untung kalau harga emas naik. Oke, saya nggak tahu apakah Tamasya menjanjikan keuntungan di awal. Tapi setahu saya ya nggak tahu lah ya. Tapi Tamasya ini apakah hari ini dia dibekukan? Jawabannya tidak. Tamasya masih beroperasi Bapak Ibu. Buka aja di Google. Tamasya itu masih aktif kok. Nggak ada tuh yang namanya dibekukan, nggak ada. Ya, tapi Tamasya sampai detik ini belum dapat izin Bapepti. Ya, dia belum dapat izin Bapepti sampai detik ini. Kalau kita sudah dapat izin Bapepti. Ya, kalau Tamasya memang belum. Ya, tapi dia sudah ngurus, memang ngurus Bapepti itu lama. Oke. Nah, memang kesalahan fatal dia adalah menyuruh menjual. Pada saat harga udah tinggi dia suruh jual 800. Karena saat itu mereka tidak ada pengawasan Bapak Ibu. Ya, sementara kita kan di bawah pengawasan. Kita tercatat di bursa. Kita juga diawasi oleh lembaga syariah. Ya. Jadi nggak ada tuh istilah jual di bawah harga, nggak ada. Di QM dipastikan semua penjualan mengikuti harga market dunia. Nah, itu. Oke. Nah, jadi kalau di sini udah dapat ya perbedaannya ya. Nah, terus gimana kalau ditinjau ulang QM baru saja di ACC oleh Bapepti? Yes, kita udah di ACC oleh Bapepti, tapi kita bukan perusahaan baru. Kita udah 12 tahun. Ya, kalau mau dibandingin lagi dengan Tamasya, apakah Tamasya supplier emas di bank? Apakah Tamasya itu sumber emasnya dari tambang emas dunia? Enggak kok. Ya kan? Nah, itu aja udah beda. Ya. Jadi pertanyaan ada kemungkinan kita sama dengan Tamasya ya Bapak Ibu jawab sendiri. Ya, perusahaan kita sama atau berbeda? Iya. Terus masalah unit G10. Diambil manajemen fee di awal sebesar 3%. 3,5%-nya Bapak Ibu. Kalau yang 3% itu keuntungan perusahaan jual beli emas. 3% jual emas.
Bapak Ibu beli di toko atau beli di Antam, kena 11% Bapak Ibu. Apakah itu ponzi? Bapak Ibu beli emas di Antam tuh kena 11%, bukan 3%. Apakah ponzi? Antam Sama jual sih. emas, itu selisihnya dengan market dunia. Harga emas Antam hari ini, itu selisih market dunianya 11%. Kita hanya selisih 3%, lebih murah. Nah, manajemen fee itu adalah dana dari bank. Bank beri bantuan, bank ambil dulu di depan 3,5%-nya. Nanti akan dikembalikan setelah jual. Itu sesuai akad. Itu hanya akadnya doang. Akad dari bank itu seperti itu. Oke. Nah, jadi apakah tak boleh perusahaan dapat dana segar dari calon nasabah? Hanya nasabah aja yang boleh untung. Itu balik pada pilihan, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya di sini saya bilang apa bedanya dengan ponzi ya? Saya rasa Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Saya tadi sudah jelaskan. Apa itu ponzi? Ponzi itu bayar uang orang atas dari uang joinnya orang bawah. Bukan dari keuntungan transaksinya. Sementara kita bayar komisi itu dari keuntungan transaksi. Nah, itu berbeda. Kalau ponzi itu memang ada orang join baru, ya, ada orang baru join, itulah uang yang digunakan untuk bayar keuntungan orang atas. Sementara di QM hari ini nggak ada pun orang join hari ini, satu orang pun. Selama 10 tahun nggak ada orang baru join. Tapi harga emas naik kita jual, tetap perusahaan bisa bayar kita. Karena ada fisik emas, dijual baru bayar kita. Nah, itu kira-kira pertanyaan, jawabannya. Jadi apakah sama dengan ponzi? Ya jawaban saya pasti 1.000.000% tidak sama. Tapi kalau Bapak Ibu bilang sama, ya itu balik kepada keyakinan masing-masing. Saya nggak boleh memaksakan keyakinan Bapak Ibu semua. Oke, lanjut. Oke, terima kasih jawabannya Pak, sangat jelas kata Pak Ya. Dito. Ada pertanyaan lagi Pak dari Ramadhania. Izin bertanya, apa beda QM dengan Bitcoin? Ya udah pasti beda jauh dong. Emas produk, kita bicara produk ya. QM ini kan perusahaan. Bitcoin kan bukan perusahaan. Kita cerita produknya dulu. Produk emas dengan produk Bitcoin. Oke. Emas sudah ribuan tahun, orang udah jelas karakternya emas Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah bingung lagi. Ini emas ini apa ya? Kayak mana ya? Bentuknya gimana ya? Bakal gimana ya? Jelas semua orang udah tahu emas itu. Karena udah ribuan tahun terbukti. Tapi Bitcoin adalah teknologi. Ya. Yang baru 10 tahun lebih. Dan bentuknya digital. Bukan berarti Bitcoin tidak baik. Bukan berarti Bitcoin tidak bagus. Tetapi secara secara pembuktian di lapangan, emas sudah ribuan tahun. Bitcoin masih baru. Itu yang pertama. Tapi kalau Bapak Ibu bilang kripto, nah itu beda lagi Bapak Ibu. Bitcoin bagian dari kripto. Dia adalah salah satu kripto yang pertama. Tapi kalau Bapak Ibu bilang kripto, saya bilang 90% lebih kripto yang ada di market itu sampah, bahkan penipuan. Jadi Bitcoin menurut saya pribadi oke. Tetapi fluktuasinya terlalu jauh, fisiknya tidak ada. Dia murni memang benar-benar teknologi, ya, teknologi digital mining, ya, blockchain teknologi. Yang mana sama-sama terbatas. Orang bilang sama-sama decentralized, ya. Emas itu decentralized. Apa artinya decentralized? Tidak ada pusatnya. Tidak terpusat, tidak dikuasai oleh satu negara, dan marketnya juga tidak bisa diatur oleh satu negara. Saya tanya, adakah pusat emas di dunia ini? Nggak ada Pak. Yang negara bilang seluruh dunia tuh beli emasnya sama saya. Ada nggak? Nggak ada. Itu disebut decentralized. Nah, Bitcoin meniru konsep ini. Bitcoin menyatakan dia decentralized, tidak terpusat.
orang harus nambang dulu. Seluruh dunia boleh nambang. Nah, seperti halnya emas. Maka dia bilang dia adalah emas digital. Kalau kita bicara Bitcoin, ya. Nah, dia adalah emas digital. Kemudian dia decentralized karena tidak ada pusatnya. Harga pun ditentukan oleh market. Ya. Tidak ada satu negara yang bilang, "Oh, seluruh dunia harus ikut harga di negara saya ya." Enggak. Market yang menentukan supply and demand-nya. Nah, Bitcoin meniru konsep ini. Tapi bedanya sekarang, emas ciptaan siapa? Emas ciptaan siapa? Ada manusia yang menciptakan emas? Enggak. ada. Emas ciptaan Allah, betul? Setuju nggak kalau kita bilang emas ciptaan Allah? Setuju. Setuju. Bitcoin ciptaan siapa? Manusia. Manusia. Faktanya hari ini banyak orang yang tiru Bitcoin. Ada 2 juta lebih kripto baru di pasar. Yang meniru seperti Bitcoin, yang mengatakan lebih baik, lebih bagus. Bapak Ibu mau ikut yang ciptaan Allah atau yang ikut ciptaan manusia? Itu dua-duanya boleh pilih, terserah. Ya kan? Oke. Kalau bicara untung banyak, ya, tergantung kapan dia beli. Kalau saya bilang lebih untung banyak itu ya tergantung kapan dia yang beli. Ya kan? Bukan berarti Bitcoin nggak bisa untung. Kalau Bapak Ibu ingin beli Bitcoin juga nggak apa-apa, bisa untung kok. Saya tidak anti Bitcoin, tapi saya tidak setuju kalau orang beli kripto yang baru-baru itu yang nggak jelas. Ya, kalau kita bilang beli Bitcoin tahun berapa, ya itu beda. Banyak orang yang untung Bitcoin benar, tapi banyak juga orang yang untung beli emas. Banyak juga orang yang untung GAE. Ya, dua-duanya baik dan untung. Yang penting kita beli, Bu. Ya. Jadi bukan dibandingkan untuk mengatakan mana yang lebih baik. Ya, bagi saya pribadi Bitcoin barang yang baik juga. Tapi mana yang lebih untung? Bagi saya GAE 10 lebih untung. Apalagi nanti kalau ada GAE yang lebih gede. Ya, karena kalau kita beli GAE 2 tahun yang lalu itu harganya sempat turun jauh sampai tinggal 40%, Bapak Ibu. Turun 60%. Terus sekarang baru naik lagi, nunggu 2 tahun lebih. Sementara orang udah banyak ketakutan, udah banyak jual. Lihatlah trading view. Ya, kalau orang nggak ngerti karakter, orang takut pada saat harga turun jauh. Tapi kalau orang mengerti emas, ya emas sudah jelas karakternya. Oke, kira-kira gitulah gambarannya. Jadi semoga Ibu Ramadhania bisa dapat pencerahan. Bukan berarti menurut saya Bitcoin tidak bagus. Tapi kalau kripto Ibu bilang, menurut saya 90% sampah. Oke, lanjut. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Dentomo. Maaf, satu lagi, seandainya nanti saya sudah menjadi nasabah, berhubung saya jarang update harga emas, apakah ada tim pemandu dari QM yang menginformasikan per term harga saat harga emas naik dan turun, sehingga saya sebagai nasabah bisa take profit untuk upgrade nambah unit? Ada 2 versi jawaban. Yang pertama secara pribadi, Bapak Ibu bisa melihat di trading view. Tinggal update dalam waktu 1 menit aja udah cukup kok. Ya, ini kenapa dia punya Chrome saya ada gangguan nih kayaknya. Tinggal buka di trading view bisa lihat. Tinggal buka di websitenya Quantum Metal pun kita bisa lihat Bapak Ibu pergerakan perubahan harga emas di Quantum Metal itu setiap 5 menit itu terlihat. Itu secara pribadi. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengelola dana ya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat nih pergerakan harga ini. Ya, ini setiap menit, setiap detik harga bergerak, kita bisa cek.
Tapi kalau kita mau lihat mau lebih simpelnya, kita lihat di website ini ya Pak Ibu. Ini ada harga emas juga. Ini setiap 5 menit harga beli, harga jual. Di sini bisa dilihat juga. Ini harga beli, harga jual. Kemudian kita udah beli GAE, kita mau lihat ada untung apa belum. Kita tinggal lihat GAE list ini. Ya. Oh, sebentar saya login dulu. Jadi kita login aja. Simple ternyata, mudah. Ya, kita lihat aja GAE list ini. Sistem udah tolong hitungin Bapak Ibu. Nah, ini sistem udah tolong hitungkan nih. Ini modal tadi per unit 250. Sementara kalau saya mau jual, saya dapat 369. Ditambah refund pengembalian manajemen fee yang $55. Jadi saya tinggal lihat pada saat saya jual, saya akan terima uang ini. Ya ini ditambahin ini. Nah, pada saat saya beli, ini modal 250 ditambah 78 Bapak Ibu. Yang manajemen fee tadi. 78,7. Jadi modalnya kan 328,7. Kalau saya jual saya dapat ini 369 tambah 55. Berarti udah untung apa belum? Untung. Ini saya dapat 400 lebih, sementara modal 328. Itu sudah untung. Jadi nggak bingung kalau sekedar melihat berapa untung. Apalagi ini ya sudah 438. Saya belum jual ya. Yang lain udah saya jual juga. Jadi saya ada yang udah saya jual, ada yang saya masih tahan Bapak Ibu. Kenapa? Ya supaya pada saat masih naik saya masih menikmati. Saya tetap happy naik, saya tetap happy juga kalau turun. Kemudian yang sering ditanyakan adalah saya nggak tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Nah, di sini ada support system dari Angel Group, ya, dari tim Angel Group yang membina kita, yang mengedukasi kita. Itu ada program yang namanya PDC, Premium Dealers Club. Khusus untuk orang yang mau mengelola 6 unit sampai 20 unit ke atas. Nah, 6 unit modal 33 jutaan sampai 100 jutaan ke atas. Itu kita buka bagi yang butuh ya, karena banyak orang, saya punya uang Pak, tapi saya nggak tahu kapan mau beli, kapan mau jual. Saya butuh pemandu. Nah, itu banyak ternyata permintaan itu. Nah, inilah gunanya dibuat PDC Club, tapi ini bukan buat semua orang ya, hanya buat yang butuh aja. Yang ikutlah PDC ini nanti bisa hubungin Mbak Nurul, ya admin Angel Group. Itu ada biayanya 2 juta setahun Bapak Ibu. Nah, nanti di situ Bapak Ibu ada arahan tuh. Beli, Bapak Ibu ikut beli. Jual, Bapak Ibu ikut jual. Nanti ini dia akan modal 100 juta ini akan dipandu, dibimbing sampai nilainya jadi 3 miliar Bapak Ibu. Bapak Ibu dari 2 juta, dari 100 juta, dari 100 juta jadi 3 miliar. Oke nggak tuh? Oke banget, Pak. Oke, nah inilah panduan dari PDC tadi. Bapak Ibu hanya bayar 2 juta setahun. Anggap aja kita gaji tenaga ahli Bapak Ibu untuk memandu ya. Mau nggak tenaga ahli sekarang dibayar 2 juta setahun? Halo? Adakah tenaga ahli sekarang yang mau digaji 2 juta setahun? Nggak ada, 2 juta sebulan aja udah susah, Pak. Kita sebulannya nggak bisa. Nah ini ada karena apa? Karena kita rame-rame. Sama-sama kita dikumpul banyak orang. Nah kita patungan lah ibaratnya bayar 2 juta sehingga jadi irit. Nah nanti kita dapat sinyal sama-sama beli jual. Jadi sama-sama nikmati. Nah itu kira-kira jawabannya Pak. Jadi pemandunya ada apabila masuk PDC. Tapi kalau nggak di grup pun pasti ada teriak tuh, ini harga lagi turun nih, ini harga lagi naik nih. Nah kita tinggal cek aja harga lagi naik apa turun. Oke. Ya, jadi nanti Pak Dentomo intinya minta sama yang pengundangnya masukin grup ya Pak. Ya Pak Dentomo masukin grup atau ingin ikut PDC ya. Nah, jadi kalau ikut PDC Inilah yang nanti ikut grup sendiri. hubungi admin ya. Oke, ada yang bertanya lagi karena di kolom chat sudah habis pertanyaannya. Silahkan yang mau open mic mau bertanya langsung ke Pak Herman. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi silahkan open mic saja.
Waalaikumsalam, silakan. Pak Herman. Dodi, Pak Herman. Pak Ari. Pak Dodi Medan Oke, ya. apa tadi? Ya, Lanjut ya. Pak, seandainya kita jual emas itu, tapi posisinya masih rugi, Iya, karena kita butuh uang misalnya di GAE ya, iya. kan bantu modal 10 kali. Apakah dalam hal ini Bullion Bank juga ikut rugi, Pak? Bullion Bank nggak rugi, Bullion Bank kan nggak mau tahu kita untung atau tidak. Tetap yang 3,5% manajemen fee itu kan dibayar ke Bullion Bank. Oh, yang 10 kali itu maksudnya. 10 Kan kali itu kasih bantuan 9 unit tuh. nggak, Bullion Bank itu tinggal jualkan, dia nggak rugi kok. Oh, enggak ya? Karena uang yang 2.250 kan tetap dikembalikan utuh. Heeh. Hmm. Oh gitu. Bantuan Oh ya, modal by Bullion system Bank, ya, by sistemnya. Ya, ya. ya bantuan Bullion Bank yang 9 unit harus kembalikan utuh. Yang manajemen fee juga, yang 9 unit Tetap juga harus otomatis bayar ya. berapa hari By kita system. pakai. Ya, Oh iya, iya. Berarti kita yang rugi ya sebenarnya. kita yang rugi. Karena kita yang salah ambil keputusan. Makanya gunakanlah uang dingin. Jangan gambling. Betul. Ya, Oke, Pak. ya, Oke, Pak. Makasih, Pak. ya, sama-sama. Makasih Pak Dodi. Ada lagi silahkan. Ada yang mau bertanya langsung saja, open mic. Ada yang baru, ini kayaknya banyak yang baru juga nih, silahkan yang baru-baru. Ya. Mungkin ada pertanyaan apa yang masih, kalau menurut Pak Herman mau pertanyaan senegatif apapun silahkan. Iya, kita dengan senang hati untuk mencerahkan kembali. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau butuh manajemen, ya nanti kita tanya manajemen. Karena intinya hari ini adalah edukasi, jadi makanya yang merasa masih mengganjal silahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Ditanyakan saja. Lebih baik bertanya ke atas, jangan tanya ke bawah atau ke samping. Bahaya Pak, katanya ke bawah ke samping malah bukan dapat ilmu, malah dapat yang negatif lagi nanti. Iya, malah nggak jelas nanti jawabannya, informasinya Pak ya. Silakan Bapak Ibu, ada beberapa nih yang baru nih saya lihat nih. Selamat sore, Pak. Silakan, Bu Andriani. Silakan Bu. Saya dulu ya. Apa dulu nih? Silakan. Ini Pak, kan kita di TikTok kan berseliweran Pak, ada berita-berita tentang kuantum metal. Pada banyak juga teman-teman dari Malaysia tanya, share-share gitu Pak. Iya. Ini salah satunya dibacain aja ya Pak, soalnya nggak ngerti ini. Ya. Komisi Sekuritas Malaysia telah memerintahkan pendiri Kuantum Metal, Dato' Lim Kong Sun, untuk segera menghentikan dan mengakhiri penawaran umum tentang saham Kimei, Pak. Ya. Coba Pak kasih komentar. Oke. Jadi di sini yang pertama Bapak Ibu, saya harus jelaskan titik awal. Ini skenario ada yang buat. Karena quantum metal itu ada pesaing di Malaysia yang mana pesaingnya sangat-sangat sakit hati dengan quantum metal ya. Karena banyak nasabahnya pindah ke quantum metal. Mereka yang banyak menyerang. Memanfaatkan banyak hal-hal yang tidak jelas. Oke. SC ini kan sekuritas ini hanya mendapatkan laporan. Tapi sekarang quantum metal sudah memberikan jawaban kok. Tinggal nunggu aja newsnya. Tapi saya jelasin ke Bapak Ibu. Yang pertama, saham Kimei. Kimei itu adalah sebuah perusahaan yang berdiri sendiri, berbeda dengan Quantum Metal Senior Berhad. Itu dulu yang pertama. Kimei adanya di Amerika. Quantum Metal Senior Berhad adanya di Malaysia. Kimei ini memang induk daripada perusahaan kita, dia holdingnya ya kan. Di Kimei itu bawahnya sekarang ada Quantum Metal Senior Berhad, ada Quantum Metal Bullion Bank, ada Quantum Metal Jewelry, ada lain-lain. Nah, Kimei ini adanya di Amerika. Pertanyaan saya yang pertama, berhakkah SC Malaysia mengatur perusahaan yang ada di Amerika? Boleh jawab Bapak Ibu? Enggak lah Pak. Berhak. Tidak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nawarin saham kan juga ada ke orang Malaysia, ada ke orang Indonesia. Ingat,
kita tidak tawarkan ke publik. Karena kita pun belum IPO. Katanya SC harus ada izin. Quantum Metal harus ada izin dari FC. Pertanyaan saya, kita jual sahamnya itu di Nasdaq Amerika, Bapak Ibu. Kita IPO-nya di Nasdaq Amerika. Bapak Ibu bisa cek di websitenya Nasdaq, nama Quantum Metal, nama Kimei sudah tertulis di Nasdaq. Apakah ada HSC negara Malaysia mengatur Nasdaq pasar Amerika? Iya, nggak nyambung kayaknya Pak ya. Kalau saya mau jual saham di Amerika, apakah saya harus izin ke OJK? Nggak. Saya orang Indonesia nih. Tapi perusahaan saya di Amerika. Saya daftar di Nasdaq. Apakah saya harus izin ke SC Malaysia, ke OJK Indonesia? Berhakkah OJK mengatur perusahaan yang di Amerika? Jual saham Amerika? Enggak lah Pak, nggak ada urusan Pak. Enggak. Tapi Pak, nah, dilarang jual ke publik. Betul, tapi kita nggak jual ke publik. Kita belum IPO. Kita OTC. OTC itu artinya over the counter. Hanya jual di kalangan tertentu. Internal. Yang Quantum Metal tawarkan adalah buat internalnya orang Quantum Metal dan bukan buat semua. Buat konsultan-konsultan yang memang sudah bersama Quantum Metal, yang udah menikmati hasil, yang mau ikut memiliki saham, silakan sebelum kita IPO. Ini internal. Di mana-mana semua perusahaan baik di Indonesia yang jual saham, yang IPO, pasti diawali dengan OTC. Dia lepaskan saham dulu untuk kelompok dia. Nah, Kimei ini ditawarkan ke kelompok. Nggak pernah tuh Quantum Metal pasang di websitenya atau di sosial medianya, silakan beli saham Kimei kami. Ada nggak Quantum Metal nawarkan ke publik? Iya betul, ada Pak. Nggak ada kan? Nah, Nggak ada, Pak. yang dilarang itu adalah menjual ke publik. Loh, kita nggak pernah jual ke publik kok. Tapi ini hasutan persaingan bisnis Bapak Ibu. Iya Dulu betul. 2 bulan yang lalu juga keluar juga berita begitu, BNM, Bank Negara Malaysia tidak pernah memberi izin kepada Quantum Metal. Nah, mungkin Ibu pernah lihat juga tuh berita ya. Pagi-pagi keluar berita, sorenya diralat. Diralat berita. Memang Quantum Metal tidak perlu minta izin ke BNN. Karena kita bukan investasi. Kita tidak impun dana, kita jual beli emas. Diralat beritanya. Tapi dari satu sisi berita di atas bilang tidak pernah BNN mengeluarkan izin. Lah memang kita nggak perlu minta izin sama dia kok. Karena memang bukan hukumnya, bukan ranahnya BNN mengeluarkan izin terhadap Quantum Metal. Nah sekarang SC melarang Kimei jual saham ke publik. Orang kita nggak jual ke publik kok. Hanya OTC, internal. Ini contoh. Saya mau buka rumah sakit nih. Tapi rumah sakit ini akan go public nih. Di Indonesia. Nah, kita cerita Indonesia ya dulu. Akan go public nih. Nanti kita akan IPO kan nih. Akan masuk ke bursa efek. Nah, terus saya ajak keluarga saya. Saya ajak Ibu Andriani, mungkin sahabat, teman misalnya keluarga. Saya ajak Pak Ari misalnya. Teman-teman, rekan-rekan bisnis saya. Ayo kita sama-sama nanam modal nih. Ini nanti kita akan IPO kan. Di awal harga sahamnya sekian. Ya, terus ada teman saya di Malaysia, saya ajak juga. Apakah saya harus izin sama SC dia? Enggak Pak. Enggak, internal tuh. Betul. Internal. Kita belum jual ke publik. Nah itu. Nah nanti ya itulah jawabannya Bapak Ibu. Nanti kita tunggu aja secara resmi, mungkin ada klarifikasi lagi seperti BNM kemarin. Ya, tapi Siap. Bapak Ibu jangan heran, serangan di sosial media terhadap Quantum Metal saat ini memang banyak, dan itu memang para pesaing. Para pesaing itu ada dari perusahaan emas yang lain, ya, perusahaan emas yang lain yang tersakiti karena banyak langganan dia pindah ke QM, jadi wajar. Mungkin Yang nanti ya, juga itu ya, mungkin nanti di Indonesia juga akan ada begitu.
Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kita akan lihat perusahaan kita goyah atau tidak. Justru semakin banyak serangan sekarang, semakin baik. Kenapa? Kalau perusahaan kita lihat telah diserang bertubi-tubi tetap tambah kokoh, ke depan malah tambah luar biasa, ya kita akan semakin yakin. Saya anggap itu hal yang positif, walaupun diserang secara negatif, bagi saya hal positif, Bapak Ibu. Contoh, dulu kita diserang, tidak ada izin, Bapepti keluar Satgas OJK, menyatakan ini dilarang, hari ini terbukti kita berizin, toh, Iya, betul, betul. ya kan? Jadi berita yang tadi, yang lama itu, justru dia secara nggak langsung udah mempromosikan Quantum Metal, ya kan? Hari ini ada izin kok. Bukti bahwa yang selama ini kita bilang kita memang urus izin hanya belum siap, hari ini udah terbukti, udah keluar Bapepti-nya. Ya kan? Nanti akan ada tuh klarifikasi tuh dari pihak Satgas tersebut setelah kita launching dan lain-lain. Itu Bapak Ibu. Jadi yang penting kita mengerti, yang penting kita paham, maka dari itu saya selalu ajak, ayo kita rutin Zoom, kita rutin training, ya supaya sama-sama kita paham, supaya sama-sama kita update tentang perusahaan kita ini, ya kan? Jadi contoh lah kayak barusan pertanyaan Ibu Andriani tadi itu, kalau nggak Ibu tanyakan, kita nggak cerita, betul nggak? Betul, Pak. Saya udah tahu itu dari pagi keluar berita itu saya udah tahu, tapi saya nggak mungkin cerita hanya di grup Bapak Ibu, karena kalau hanya di grup justru orang tambah bingung dan salah paham. Apalagi orang-orang yang hanya baca dan dia nggak pernah ikut training, tambah kacau walau itu. Ya, betul, Pak. Itu karena Hmm. tim yang nanya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan begitu bagus, makanya tanyakanlah saat Zoom. Ya, kita dengan senang hati menjelaskan. Ya, apakah terjawab Bu Andriani? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang lain? Pak, Oke, terima kasih Pak, Bu Andriani. Ya, Pak Ari, Jadi Pak Pak Dodik, Herman. silakan. ya silakan Pak Dodik. Lanjut. Silakan Pak Dodik. Siapa tadi Pak Dodik yang mau nanya? Ya, silakan. Open mic. Mic-nya mute. Open mic. Silakan. Kok langsung di anu? Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Open mic aja. Pak Dodik, silakan mau nanya Pak Dodik. Jadi intinya makin tinggi angin makin kencang ya Pak Herman? Betul. Halo? Oh, Ya, putus ya? Ya, silakan. Silakan ya Pak Dodik. tadi mic-nya mute, Pak, bukan putus. Silakan, Oh, Pak. Apa sebentar. yang mau ditanya? Tadi, ya putus tadi ada telepon masuk. Ya, Oh, ya, silakan. Silakan, Pak. Atau masuk lagi telepon berikutnya. iya. Masuk. Iya. Mungkin tadi tiru Pak, sekuat apa misalnya ada perusahaan yang berusaha untuk meniru konsep program Quantum Metal ini, karena perlu sumber daya yang besar itu kan, perlu pendanaan yang besar dan sebagainya. Ya. Kira-kira mungkin kan? Mungkin aja perusahaan yang bisa meniru tentu harus setara dengan perusahaan Quantum Metal juga, dia punya pendukung. Ada perusahaan emas negara yang mendukung, ada bullion bank yang mendukung, ya kan? Nah, seharusnya Indonesia harusnya bisa bikin konsep ini sebenarnya. Ya, tapi Indonesia ya dengan perusahaan antamnya. Hanya saja aturan suku bunga di Indonesia kan terlalu tinggi, Pak. Jadi belum tentu menguntungkan. Kalau orang katakanlah Bank Syariah membuat konsep tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang, tapi suku bunganya berapa, manajemen fee-nya berapa? Dia nggak bisa di bawah peraturan Bank Indonesia. Kalau kita karena bank internasional. Nah, mungkin di Amerika udah buat perusahaan emas, kalau dia nak tiru ini dia lihat wah berhasil QM. Mungkin bisa apabila suku bunganya udah di bawah 3,5%. Bisa saja apabila dia didukung oleh bullion bank, apabila dia juga didukung oleh perusahaan emas, ya bisa saja. Tapi kelasnya harus seperti itu, Pak. Tapi di saat suatu hari nanti mereka meniru, Quantum Metal udah berjalan jauh, Pak. Udah ke 50 negara, Pak. Sementara mereka baru mulai dari nol. Nah, itulah momentum kita hari ini. Betul.
Sebelum kita merambah 50 negara, kita udah gerak duluan. Walaupun Iya, ada yang meniru Pak, penghasilan Bapak udah puluhan miliar per bulan Pak. Oke, Pak, ya, ya. ya, artinya sangat sulit untuk ditiru ya kawan. Ya, Kalau bisa, ditiru, tapi tidak mudah. Tapi kalau leader-leader BO mau tiru, kumpulin 100 leader BO di dunia ini, saya yakin nggak ada satupun yang bisa tiru. ya, ya. Oke. Oke Pak Herman, thank you. Ya, makasih. Oke, gimana? Ya. Sudah? Baik. Ya, Ada pertanyaan mungkin udah Pak Herman? Kalau ada yang mau bertanya, udah siap-siap untuk berbuka. Satu pertanyaan lagi, silakan. silakan. Ayo yang mau tanya Sebelum siapa kita yang masih tutup. baru-baru nih? Ya. Selamat sore Pak Herman. Selamat sore Pak Mujastra. Ya. Silakan, Pak. Nah, saya mau tanya untuk launchingnya aja Pak. Kapan rencana launching di Indonesia? Tanggal pastinya belum Terima dapat. kasih. Ya, tanggal pasti belum dapat, tapi mungkin ya ada info-info sekilas lah setelah Lebaran. Cuma belum dapat tanggalnya. Mungkin lagi dipersiapkan oleh manajemen, kita tunggu ya Pak ya. Karena banyak yang lagi diurus nih, masuki embulionnya, aplikasinya. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan kita doakan GE 20 kan nggak jadi ya. Mungkin kita doakan GE 15 dikabulkan. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah, Ya, siap Pak, siap. ya, seperti itu Pak. Pak, tanya Pak, hari Jumat tanggal merah itu trading view close atau Enggak, enggak ya? enggak. Oke. Dia hanya close Sabtu dan Minggu dan 1 Januari tahun baru. Tanggal merah Indonesia apa dunia nih? Ya, Iya. Merah Indonesia. iya. Trading view itu hanya close Sabtu Minggu dan tanggal 1 Januari, Bu. Selebihnya mau Lebaran, mau Imlek, jalan terus tuh. Siap. Nah. Oke, Pak Herman, kayaknya waktunya sudah Oke, mendekati silakan Pak Ari, tolong bantu closing Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Herman. Jadi intinya gini, teman-teman semua yang sudah hadir, ya alhamdulillah hari ini ilmu baru lagi kita dapat. Intinya apa? Ada kegiatan Zoom yang Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Karena di waktu Ramadan ini kita mulai dari jam 4 sampai selesai menjelang berbuka. Intinya jangan pernah dilewatkan Bapak Ibu. Ya, hari ini ada ilmu baru yang tadinya kita nggak paham, yang di luaran kita masih bingung, masih bertanya-tanya. Toh nanti pun Bapak Ibu dapat pertanyaan, jangan diajak ngobrol ke samping atau ke bawah, tapi tanyakan ke atas, kemana? Kebetulan atas kita adalah Pak Herman. Pada saat Zoom ini manfaatkan Bapak Ibu bertanya sedalam-dalamnya, senegatif-negatifnya silakan. Ya, poinnya adalah jangan lewatkan dan juga ajak orang sebanyak mungkin karena ingat bulan baik, hari baik, berbagi. Banyaklah berbagi, saatnya kita berbagi. Insya Allah nanti pas saat launching ya Pak Herman ya, saat launching kita sudah ada banyak tim besar, sudah banyak nasabah, sudah luar biasa ya. Di Indonesia ini jadi luar biasa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat Pak Herman. Ya, terima kasih semua. Puasa kita hari ini diterima semua. Sampai ketemu hari Jumat ya teman-teman. Terima kasih semua. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.